Dalam penentuan kursi menteri, partai pengusung pastilah yang menjadi pertama dan utama untuk mendapatkan jabatan menteri tersebut. Adapun partai pengusung Prabowo Gibran yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, PBB, dan Partai Garuda serta Partai Prima yang tidak lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Partai Gerindra sebagai partai utama pengusung Prabowo Gibran yang juga merupakan partai Prabowo Subianto pastilah menjadi partai yang mendapatkan kursi menteri paling banyak. Karena hal ini lumrah terjadi seperti pada masa pemerintahan SBY di mana Partai Demokrat lah yang paling banyak jabatan kursi menterinya, dan kemudian ketika periode Jokowi PDIP lah yang mendapatkan jatah menteri paling banyak. Untuk menteri dari Partai Gerindra diantaranya Rahmat Pambudi, calon Menteri Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia. Kemudian Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Rauh Purnama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Habibur Rahman, Menteri Hukum dan HAM. Bambang Haryo Karnoto, Menteri Perhubungan. Rahayu Saraswati, Menteri Sosial. Ahmad Muzani atau Sugiono, Menteri Sekretaris Negara. Partai Golkar sebagai pemenang kedua Pileg tahun 2024 pasti memiliki posisi yang lebih tinggi dari partai koalisi lainnya. Sehingga jatah menteri untuk Partai Golkar pasti memiliki jumlah terbanyak di bawah Partai Gerindra. Dan adapun calon menteri dari Partai Golkar adalah Airlangga Hartarto, Koordinator Bidang Perekonomian, Ridwan Kamil, Menteri PUPR, Aceh Hasan Satsili, Menteri Pendidikan, Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan Prabowo Gibran pasti akan mendapatkan jatah menteri 2 atau lebih kursi di kabinet Prabowo Gibran. Salah satu yang pasti akan menjadi menteri adalah Agus Harimurti Yudhoyono, yakni sebagai Menteri Pertahanan, dan salah satunya lagi ya tergantung dari usulan Partai Demokrat. Dari Partai Amanat Nasional sebagai partai pengusung pasangan Prabowo Gibran, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN. Kemudian ada Prof. Yusril Issa Mahendra, Menko Polhukam, atau bisa juga calon Jaksa Agung, sebagaimana yang dilontarkan oleh Hotman Paris. Kemudian ada Erick Thohir, Menteri Koordinator Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Budiman Sujatmiko, Menteri Desa dan Transmigrasi. Selanjutnya ada Grace Natali, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Marwarar Sirait, Menteri Koperasi dan UKM, Nusron Wahid, Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Rosan Roslani, Menteri Luar Negeri, Yakut Kolil Kumas, Menteri Agama. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan, Budi Ari Setiadi, Menteri Infocom, Kartika Wirjoatmojo, Menteri Keuangan. Kemudian Budi Gunawan Sadikin sebagai Menteri Perindustrian, Helmi Yahya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Wisnu Wardana sebagai Kepala Bappenas. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, Amarullah Oktavian, Menteri Riset, dan Dudung Abdurrahman, Kepala BIN.